Halo guys, balik lagi guys channel favorit kalian, channel Anas Tokusatsu, channel mereview dan unboxing komik. Apa kabar teman-teman semua? Selamat malam ya, sekarang jam 8 malam ya. Seperti biasa jadwalnya gue bikin konten komik ya. Terima kasih buat teman-teman yang masih senantiasa pantengin video-video gue yang gue bahas konten komik. Oke, langsung aja pada video kali ini ya guys, yang sudah kalian lihat. Wah, ini sangat fenomenal ya. Kenapa? Karena mereview komik ini, dan rencananya gue akan mereview setiap volume baru dari serial komik ini. Kenapa? Karena terbitnya itu jarang-jarang ya. Mungkin setahun sekali ya. Gue udah nunggu dari kemarin-kemarin, gila. Dan nggak setahun sekali juga sih, mungkin setahun 2 kali. Dan emang ini serial komik ini sangat mendunia ya, sangat mungkin teman-teman juga tahu dan sangat suka. Mungkin sudah suka nonton anime ya guys setiap hari Senin. Oke, langsung aja kita zoom out guys. Apalagi kalau bukan komik Attack on Titan ya, Shingeki no Kyojin ya, itu dia. Dan gue akan membahas Attack on Titan volume 29 ya. Gila, mantap guys. Kenapa ya gue membahas komik ini? Karena ya sebenarnya gue sebenarnya males atau gue nggak pengen ngasih spoiler ke teman-teman, tapi karena mungkin banyak yang kepo atau mungkin banyak juga yang udah baca komik ilegalnya di website lain atau udah nonton animenya, di sini gue akan kasih lihat ke teman-teman apa aja yang dibahas yang penting-penting dari komik Attack on Titan volume 29 terbitan Level Komik ya, yang bahasa dewasa diterbitkan oleh Bang Haji ya, Bang Haji Hajime Isayama. Oke, kita zoom aja, dilihat dari cover ya guys. Oke, sebelumnya kita perbandingkan dulu ya. Ini gue buka lagi si volume 27 ke 28 ya. Kalau gue pasti selalu melapisi komik-komik saingan gue dengan sampul plastik, biar apa? Tentu saja biar long last ya, long life, biar nggak menguning ya buku-bukunya. 27, 28, 29, oh my god, so awesome. Oke, covernya bagus semua dan sangat fenomenal ya. Jadi kalau kita lihat di volume 27 ini kan gambarnya si Eren, jamet Eren. Eren ya, entah dia villain, entah dia main karakter. Di sini gambarnya dia di volume 27 dia lagi ada di balik jeruji, sedang megang ya dengan tangan kirinya dan ingin menggigit ya. Dan di 27 mungkin teman-teman yang udah nonton anime udah lewat ya. Di sini kan dia yang pertama kali habis ngerusuh di pulau di kota Liberio di Marley, dia kan tahu-tahu nongol di sel ya, di itulah di bilik ya. Terus ketemu sama si Hanji ya yang ngomong Totokayo, nah Totokayo. Nah, itu di sini kan ngebahas soal klan si Mikasa itu loh, Hazuru apa ya. Nah, itu dia si Eren malas untuk diinterogasi, terus si Elena, terus ini apa sih ya, itulah. Oh ya, ini si kaburnya si bocah laknat ya, si Gabi ya. Terus ini ngebahas juga soal itu. Oh, ngebahas ini si Gabi yang pertama kali itulah ya, di asuh sama keluarganya si Sasha Brous almarhum. Terus di volume 28 yang sudah dilihat dari cover ini tentu saja membahas Kapten Levi ya, yang mungkin semua orang suka nih. Gue juga suka karakter Levi, sadis, kuat, dan tidak ampun gitu, no mercy gitu loh. Dia ngebantai si Kapten Zeke ya, si karakternya agak-agak brengsek guys, karena dia tidak ampun menghabiskan nyawa-nyawa yang tidak bersalah. Nah, ini ngebahas yang yang si Gabinya kena pentung, yang kena pentung pakai botol wine kan si Falco sama si Niccolo. Ini udah muncul ya di anime yang kemarin tuh, yang 14 atau 15, dan ini juga yang pertarungan epic lagi yang kedua kalinya si Levi versus Kapten Zeke ya. Nah, ini dia sampai diceritakan kenapa si Zeke menjual orang tuanya, terus ujung-ujungnya Tom Suffer, terus ditutup dengan si Zeke yang meronta-ronta ya, padahal udah ditusuk pakai tombak petir, tetap dia
force gitu, akhirnya meledak duar. Dan ini kalau nggak salah guys, ini kapan ya terbitnya? Ini 2020 ya, dan ini udah setahun nih. Kita akan langsung aja bahas ya. Dan dari covernya gue akan ngasih tahu ya, ini kenapa si Eren ditodongkan pistol jadul nih sama si Pieck ya. Kok dia bisa ketemu lagi gitu loh. Ada si Galliard, ada Kapten Reyna, ada Kapten Maggot, sama ada kakaknya si Falco, ada abang Anikinya ya, si Zeke, ada si Yelena, ada ini kayaknya fraksi Jaeger dah. Oke, kita lihat dari sinopsisnya. Akhirnya fraksi Jaeger mengarahkan pedangnya ke militer untuk mengaktifkan guncangan tanah. Mereka membunuh Panglima Zakli dan menahan orang penting di kemiliteran. Mereka pun menuju ke tempat Zeke. Sementara itu Levi dan yang mengawasi Zeke berhasil menangkap Zeke lagi di akhir duel maut mereka. Kemudian rencana Zeke sesungguhnya yang terkuat di sana adalah jeng. Dan sekarang udah ada harga ya. Harganya tuh dia agak naik gas. Itu kalau nggak salah harganya 28.000 dah. Bener nggak? Mana ya? Duh, dari 27.000 naik 3.000 jadi 30.000. Mungkin karena harga kertas sudah naik ya. Dan jujur untuk update cerita Attack on Titan ini, gue kalau di YouTube ya gue udah nontonnya tuh si channel Otakos ya. Halo teman-teman semua, berkelahi dengan Otakos ya. Di sini kita akan bahas Attack on Titan ya gitu guys, di channel Otakos ya. Yang tadinya apa ya? Abdikos ya. Oke, langsung aja, kita udah 7 menit nih guys, udah 6 menit ya. Kita lihat guys, jangan. Pokoknya ini video ini full dengan spoiler. Nanti akan di judul video ini gue akan ngasih tulisan paling gede spoiler ya. Jadi buat teman-teman yang nggak mau kena spoiler, lebih baik stop sekarang video ini, oke? Karena gue akan ngasih lihat semua yang ada di komik ini. Tadi diterbitkan tahun 2021 ya. Ini dia tim-tim yang bekerja dalam memproduksi komik ini. Terima kasih ya sudah membuat Attack on Titan. Dan ini dia karakternya. Teman-teman juga udah bosen, udah dimulai. Nah di sini anehnya guys, udah pakai bahasa Jepang, dum. Nah di 2028 itu belum ada pakai tulisan Jepang guys. Kayak mana ya tuh, kayak Brook gitu loh. Ini volume terakhir Attack on Titan terbitan LC yang pakai efek bahasa nggak Jepang. Ini udah Jepang. Oke, di komik ini di chapter pertama dia ada berapa chapter sih? Gue lupa. Dia ini dibuka dengan yang si Kapten Hanji disandra sama si King Floch ya, Floch yang fraksi Jaeger. Di sana dia menemukan kudanya si Levi yang habis terpental itu. Nah, di sini ada jenazah ya. Bukan jenazah, ini potongan tubuhnya si Zeke ya. Sudah tidak karuan, tinggal usus. Ini sangat gore ya. Jadi buat teman-teman yang di bawah umur sebaiknya tidak melihat video ini ya. Lihat. Udah kayak orang habis kecelakaan enggak? Ini apa nih? Sungguh senyap, ini udah kayak mau meninggal guys. Meninggoy. Diteringat sama dia perkataan ayah angkatnya si Tom Saver. Nah, diceritain. Terus dia nanya waktu itu masih di atas sama Rainer, apakah ini Eren Yeager ayahnya seorang dokter. Jadi dia baru notice kalau bokapnya itu berkeluarga lagi di Pulau Paradis dan punya anak, tuh adanya dia si Eren Yeager. Nah udah gitu ya, pokoknya gitu guys, panjang lah ya. Nah ini yang kemarin yang udah di anime, yang diketemu di Libario, yang di ngobrol berdua ingatan ayahnya. Nah habis itu dia kayaknya siuman lagi dah. Ini kayaknya dia hampir meninggal tuh. Udah ada efek Jepang loh, Zrash. Menurut gue lebih bagusan ada tulisan Zrashnya gede gitu loh, kayak biasa gitu. Kalau ini kayak kurang berasa gitu. Akhirnya ini entah bagaimana ada Titan yang nyamperin si jenazah atau bagian tubuhnya si Zeke. Tau nggak guys buat apa? Buat dimasukin gitu ke dalam perutnya si Titan ini ngerobek sendiri. Alhasil ususnya keluar semua, berasap. Nah si Zeke yang masih potongan ini dimasukin lagi ke badannya si Titan. Tahu buat apa? Terus ini dia, nah ini si Kapten siapa Pixis yang di beda-beda
dengan tangan warna merah, ada warna hitam, itu yang sudah minum anggur wine gitu guys. Ini juga bahas-bahas soal orang yang mengkhianat. Di sini si Elena sudah menawan balik gitu loh, gantian. Kemarin kan dia yang di itu kan, yang dicurigai. Terus di sini terjadi. Nah, si Hanji langsung notice, ada bagian tubuh dari ini Scott Legend, ternyata si Captain Levi. Oi, itu apa sih maksudnya? Itu kok masih hidup? Dreng udah ketusuk pecah beling. Ternyata jeng Levi. Sebenarnya di volume 28 udah dikasih preview sih guys. Mana ya? Tuh. Ya, lihat nih guys. Kita akan ulas komplitnya. Aduh. Nih. Look. That's it. Nah, di sini dia pengennya si Levi masih berdenyut ya, masih hidup. Kalau di sini gue sih lihat nih, wah gila sampai ke muka loh pecahan itunya. Terus si tentara itunya sini berikan dia apakah masih hidup atau enggak, pengen gue tembak kepalanya gitu guys. Nah, entah gimana, wah muncul keributan dan ada asap kayak titan gitu. Muncullah sebuah potong tangan tubuh yang masih utuh kembali, yaitu si Zeke ya. Tuh di blur ya, asap. Nah, itu dia. Ada si Hanji udah bakal tahu nih pasti gawat ini, Mazi. Akhirnya dia nyebur ya sama si Levi, berenang kali nggak tahu kemana. Kejar, tembak, dor. Wah, ini keren sekali di anime nih. Dia kabur gitu, padahal si Levi-nya udah ketusuk beling-beling gitu. Nah, akhirnya dia ketemu sama si Fraksi Jäger. Dia nanya, kok bisa ini lagi, katanya ada orang yang telah melumatkan tanah atau membuat tubuhku. Ya, ini sih orang pertama yang dapat kekuatan Kyojin Attack Titan. Nah, dia melihat sebuah pet jalan. Lalu kita cepet aja guys. Nah, di sini si Eren ketemu sama si bocah laknat Gabi. Terus akhirnya tanpa diketahui ada si Pik ya menodongkan ke si Eren. Pik, jangan berisik. Nah, ini guys kayak covernya gitu. Nah, ini si Pik mau mengancam ke si Eren. Nodongkan senapan itu ke Eren. Ke si Gabi. Siap. Nah, ini gantian si Pik yang menyusup ke Pulau Paradis. Nah, ini dia maksa buat si Eren untuk melepaskan tangannya dari jaket. Bagaimana kalau aku tidak mau gitu kan? Tuh. Lepaskan tanganmu dari, pokoknya si Pik juga nggak akan membunuh si Eren lah. Akhirnya dia berpura-pura untuk mengikuti jadi temennya si Eren. Ternyata enggak guys. Udah gitu, ini juga ada obrolan dari ada siapa sih gue lupa namanya. Ada si Jer, ada si itu gue lupa. Ada Nicolo yang dipenjara sama si Elena. Ada Armin, ada percakapan soal Eren, ada Mikasa. Terus Connie, namanya Connie ya, si Connie. Si Connie sekarang udah agak gedak sama si Eren guys. Terus datang si Elena, terus akhirnya percakapan, akhirnya terus gitulah si Nicole udah kesel. Nah, ini juga ada adegan tembak menembak. Jadi sebenarnya ingin menyelamatkan kayak membalas dendam ke Pulau Marley udah. Nah, ini masih percakapan si Pik sama si Eren. Terus akhirnya ini skin antara penjara ya sama luar. Terus juga si keluarganya Sasha Bros juga di penjara sama si Falco. Mana Falco? Falco kayak terpisah dari ini dia. Armin, aku sangat terharu. Nah, akhirnya ini gitu dia. Nah, ini si Falco di penjara sama si kapten ini guys. Inilah Falco. Terus akhirnya ada si Eren sama Fraksi Jäger sama si Pik sama si Gabi ingin memperlihatkan kalau bukti kalau dia sudah mengikuti si Eren. Nah, sampailah di atas gedung gitu guys.
Wah, ini udah mau menuju. Nah kata si Eren, tunjukkan di mana musuhnya. Nah, wah ini udah mau berubah. Siapa berubah? Si Pik ya. Jadi gak sih kalau bakal keren gak soal di anime. Si Pik megang tangan si Gabi. Wah, senyum kan. Karena mereka sama-sama Marley gitu kan, apa? Dari pulang Marley. Di situ, di mana? Wah, Eren bingung. Kan, grow. Kira mereka mau ini, wah ada yang ini gak ada yang muncul dari bawah. Ternyata si apa Jaw Titan, si Galliard ya, Porco. Nah itu Porco ketemu lagi sama si Eren kedua kalinya ya setelah. Nah nanti ada nih muncul si ya, Elena kaget, wah kakinya si Eren putus kena gigit. Tuh goreng, ada potongan daging kakinya si Eren. Akhirnya rusuh berubah Eren jadi Attack on Titan biasa. Nah ini dia ngomong sama si Galliard. Nah muncul yang terduga, ada pesawat gelembung udara dari luar ke arah Pulau Paradis ya, gantian gitu loh, epic comeback. Udah gitu, nah ada lagi si Reiner ada Magat mau terjun saat membalaskan dendam Baryo. Kita habisi dia Eren. Nah ini yang udah di penjara kaget kok ada suara ini apa dum gitu kan. Ini katanya Titan sudah beraksi gitu. Nah, muncul tuh kayak PUBG loh, baru turun pakai parachute. Nah ada yang nanya ini apaan? Ini mirip kayak pocong yang gede ya, kayak diikat gitu. Ini senjatanya si Pik ya, armornya. Nah ini perlahian battle antara si Eren sama si Galliard kedua kalinya. Terus ini agak lucu, si Pik ini kan lagi masih di borgol ya. Nah dia minta tolong sama si Porco buat mutusin rantainya. Ketelepasan, yang potong sama tangannya. Maklum guys, nggak akurasi. Akhirnya wah sakit. Akhirnya si Pik berubah juga jadi Titan. Nah ini si Eren udah berantem lagi sama si Galliard. Tuh udah berubah tuh si Pik. Akhirnya nah itu dia. Nah ini si Gabi masuk ke mulutnya si Pik buat dilarikan, selamatin. Terus itu dia. Akhirnya ketemu lagi si Reiner sama si Eren. Berantem lagi. Nah ini si kalau kata-kata begini ini berarti si Pik yang ngomong guys, Titan yang ngomong. Agak lucu sih, kayak watastachi gitu kan. Keren kan, kita bisa ngomong. Nah ini ternyata dia dibawakan senjatanya dari Marley. Jadi kayak dikirimin paket dari Marley gitu loh. Nah ini pertarungan Eren sama Reina. Terus si Eren sebenarnya menang telak sih. Udah belajar pengerasan. Si Reiner juga gak mau kalah ya kan. Berantem. Nah si Galliard pengen ngegaruk si Eren. Erennya ngasih punggung berduri karena dia udah dapat kekuatan dari Warhammer. Nah tuh ini ada balas dendam si itu ulamu yang telah menginjak-injak kotaku. Kata si Galliard menjadikanku sebagai boneka pemecah kenari sebagai mainan. Kocak itu guys, yang dipecahin yang si Warhammer yang jadi kristal. Sampai heboh loh. Nah udah berantem. Nah si Pik akan mengeker ya. Noh kena Eren kena door sama si Pik. Nah ini tentaranya fraksi Jaeger juga gak mau kalah, tapi dia udah diserang dari atas, nah dari pesawat gelembung. Nah terus ini gila, ini seru sih guys kalau dibikin anime. Nah akhirnya kena juga Eren punggungnya sama si Reiner ya, sama si itu duri-durinya itu loh. Wah akhirnya teriak berisik tuh, tidur lah. Nah si Reiner udah males sebenarnya buat tarung lagi. Akhirnya teriak, sebenarnya teriakannya buat kode ya, buat si Zik buat OTW ke tempat dia battle tuh tulisan Jepang. Nah ini akhirnya dia datang, si anak ajaib kata si Magat. Jeng si brengsek Zik datang, keburu juga sampai tempat tujuan tapi aku sedikit telat. Silahkan para kakak ya, Aniki Makasero. Akhirnya lempar ya, pesawat pada jatuh ya, karena dia pernah belajar main baseball sama si Tom Saver. Ini epic banget guys, dimana si Yelena ngelihat ke atas,
pada dijatuhin, pada tembak-tembakin pesawat gelembungnya, balon maksudnya, pesawat balon. Nah akhirnya si yang di penjara ini dibebasin sama si banyak kopon, yang si orang itu hitam. Ngobrol-ngobrol. Noh, ini yang bahas soal apa, rambling. Udah gitu ini komandan Pixis memerintahkan bla bla bla. Terus si Yelena ngeliatin ke atas. Nah pokoknya ini si Eren mau OTW ke si Zeke, mau begini doang, mau kontak fisik. Gila, ini udah mau habis loh guys. Ini agak kocak sih. Nah di sini si Gabi, udah pokoknya di sini agak sedih sih guys. Pokoknya si bocah laknat si Gabi ini sebenarnya agak menyesal ya, kenapa dia sampai dari awal bilang kalau Pulau Paradis ini isinya orang-orang iblis. Ternyata pas dia lihat tidak ada orang iblis di sini. Nih, sejak naik kapalnya aku terus tidur. Mana ya yang orang-orang yang kita lihat? Tidak ada. Pokoknya si Gabi bilang tidak ada iblis di Pulau Paradis gitu. Dia sudah insaf. Dan di sini si Falco nembak si mana ya? Dia nembak si Gabi. Lalu aku menyukaimu. Aku tidak ingin kau bawa di sini. Aku ingin kau berumpanya agar bisa menikah denganku. Ya karena kan si Falco ini kan katanya mau jadi apa, Titan ya. Nah ini betul-betul berantem. Nah akhirnya mereka juga kewalahan, dikira si Pik itu udah mati, ternyata cuman bohongan. Ternyata gitulah, si Piknya juga agak ini apa, licik. Akhirnya si Zeke Robo jatuh ke bawah. Nah udah. Nah kata si Kapten Maggot, aku tidak bisa biarkan dapat kesulitan tembak, cepat bergerak Hisoge gitu kan. Kalau dia masih punya waktu sedikit saja, dia pasti akan berteriak. Kalau dia berteriak otomatis si Falco akan jadi Titan ya, karena dia udah minum cairan anggur yang ada tulang ziknya yang habis dipentung sama si Niccolo. Nah di sini ini bukan. Nah kita lihat nih next time ya, ini apa gue juga nggak tahu nih. Orang-orang yang paling tidak boleh memiliki itu di dunia adalah Ko Eren. Untuk melindungi dunia seorang yang memiliki batas siapa. Itu guys untuk preview komik ya. Moga-moga teman-teman pada suka ya kalau gue review komik Attack on Titan, karena emang sih agak gue kayak spoiler, tapi di lain sisi juga buat konten guys. Jadi gue sangat antusias dengan menantikan cerita Attack on Titan volume 30, 31, 32, 33 sampai tamat ya. Oke, sorry kalau full spoiler di video ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton di awal sampai akhir. Jangan lupa klik like dan komen kalau kalian adalah suka banget sama serial Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan. Jangan lupa klik like, comment, share. Nah, sampai ketemu di video review dan unboxing komik lain. Thanks for watching. Bye bye. Shoo.